Oke, di video ini kami akan membahas mengenai bentuk-bentuk badan usaha beserta dengan kelebihan dan kekurangannya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, mari kita berkenalan dulu dengan apa sih itu badan usaha. Jadi, badan usaha adalah kesatuan yuridis ekonomis yang bertujuan untuk mencari keuntungan atau yang disebut dengan profit oriented. Sedangkan perusahaan merupakan kesatuan teknis dalam produksi yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa atau yang disebut dengan product oriented. Jadi, perusahaan merupakan bagian dari badan usaha, di mana perusahaan adalah alat badan usaha dalam upaya mencapai tujuannya, yaitu memperoleh keuntungan atau laba. Nah, menurut kepemilikan modalnya, badan usaha dapat dibedakan menjadi badan usaha milik swasta, badan usaha milik negara, dan koperasi. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai badan usaha milik swasta atau yang disingkat dengan BUMS. Jadi BUMS adalah badan usaha yang didirikan oleh pihak swasta yang modal kepemilikannya sepenuhnya dimiliki oleh swasta, baik perorangan, kerjasama beberapa orang, maupun oleh umum atau publik. Nah, tujuan utama BUMS adalah tentunya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Bentuk-bentuk BUMS adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu ada badan usaha perseorangan. Jadi, badan usaha perseorangan adalah suatu badan usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab terhadap resiko dan kegiatan perusahaan. Nah, adapun ciri-ciri dari badan usaha perseorangan ini. Ciri-ciri badan usaha perseorangan yang pertama yaitu ukuran berasal dari satu orang sebagai pemilik modal. Yang kedua yaitu ukuran usaha tidak terlalu besar. Yang ketiga yaitu pengelolaan dan pengendalian bergantung pada pemilik sebagai pemimpin. Dan yang keempat yaitu semua keuntungan dan kerugian ditanggung sendiri. Nah, berikut ada beberapa kelebihan badan usaha perseorangan. Yang pertama yaitu pengelolaan perusahaan relatif mudah karena kegiatannya juga relatif terbatas. Yang kedua yaitu pemilik bebas dalam mengambil keputusan sehingga keputusan dapat dengan cepat dilaksanakan. Yang ketiga yaitu seluruh kegiatan badan usaha menjadi hak pemilik sepenuhnya. Yang keempat, kerahasiaan badan usaha dapat lebih terjamin, misalnya dalam hal keuangan dan sebagainya. Yang kelima, pajak yang dibayarkan relatif kecil karena hanya dipungut pajak penghasilan badan usaha. Yang keenam yaitu pembatasan gerak badan usaha perseorangan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah relatif sedikit dibanding dengan peraturan bentuk usaha lainnya. Nah, di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan atau kelemahan. Nah, berikut ada beberapa kelemahan badan usaha perseorangan. Yang pertama yaitu tanggung jawab pemilik badan usaha tidak terbatas. Yang kedua yaitu sumber keuangan badan usaha terbatas sebab selain agak sulit memperoleh pinjaman dari bank, juga usaha untuk memperoleh tambahan sumber dana tergantung pada kemampuan pemilik yang hanya satu orang. Lalu yang ketiga yaitu kelangsungan usaha badan usaha kurang terjamin bila pemilik meninggal atau terkena musibah. Dan yang keempat yaitu kesulitan dalam hal kepemimpinan karena pengetahuan pemilik biasanya tidak cukup untuk bisa mengorganisasikan perusahaan dengan baik. Bentuk usaha dari badan usaha perorangan itu ada 3. Yang pertama ada firma, CVO atau persekutuan komanditer, dan perseroan terbatas. Nah, pertama kita akan membahas tentang firma. Firma sendiri mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, anggota yang sudah saling mengenal dan saling percaya. Yang kedua, pemakaian bersama, yaitu nama dalam kegiatan usaha. Ketiga, ada tanggung jawab dan risiko yang tidak terbatas. Keempat adalah setiap anggota mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusannya sendiri tanpa harus ada persetujuan anggota lain. Kelebihan dari firma adalah pertama, pimpinannya dapat dibagi menurut keahlian masing-masing. Kedua, modal yang lebih besar. Ketiga, pinjaman yang lebih mudah diperoleh serta resiko yang ditanggung bersama. Dan terakhir, kelangsungan hidup badan usaha itu lebih terjamin dibandingkan badan usaha lainnya.
Kekurangan dari firma adalah karena dijalankan dengan banyak sekali orang, pasti setiap anggota memiliki perbedaan pendapat yang dapat menyebabkan kesulitan dalam membuat atau mengambil keputusan. Ketika seorang anggota melakukan kesalahan, maka kesalahan dari anggota tersebut akan terkena imbasnya juga ke anggota yang lain. Dan terakhir, tidak ada pemisah antara hak milik badan usaha dan juga hak milik anggota firma. Bentuk badan usaha perorangan kedua adalah CV atau persekutuan kompetitor. CV mempunyai kelebihan yaitu 1. Pendirian yang relatif mudah, 2. Modal yang dikumpulkan lebih besar, 3. Relatif mudah memperoleh pinjaman, 4. Kemampuan manajemen yang lebih baik daripada badan usaha lainnya. Sedangkan kekurangan CV adalah 1. Sebagian orang mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Kedua, kelangsungan hidup CV sewaktu-waktu dapat terganggu. 3. Kesulitan untuk menarik modal yang telah disetorkan. Dan bentuk badan usaha perorangan terakhir ada perseroan terbatas atau PT. PT mempunyai kelebihan yaitu mudah memperoleh modal dengan cara mengeluarkan saham. Lalu, jika pemimpin dalam PT tersebut kurang cakap, itu bisa diganti melalui RUPS. Lalu, kelangsungan usaha yang tidak tergantung pada satu orang dan mudah memperoleh pinjaman dari bank. Untuk PT yang terbuka, saham mereka akan lebih mudah untuk diperdagangkan. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar saham yang mereka miliki di dalam PT tersebut. Sedangkan untuk kekurangannya, tanggung jawab yang terbatas menyebabkan pemegang saham kurang memperhatikan keadaan di dalam perusahaan atau di dalam PT tersebut. Untuk perusahaan terbuka atau PT terbuka, saham-saham mereka mudah diperdagangkan hingga dapat menimbulkan spekulasi. Dividen yang diterima oleh pemegang saham akan dikenakan pajak penghasilan. Pendiriannya yang cukup rumit dan memakan banyak biaya. Kurangnya kerahasiaan badan usaha karena semua kegiatan PT harus dilaporkan kepada pemegang saham. Badan usaha milik negara atau BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara. Tujuan adanya BUMN yang pertama untuk melayani kepentingan umum dan yang kedua sebagai sumber pendapatan negara. Contoh BUMN yaitu Pertamina, PLN, BRI, dan lain-lain. Adapun bentuk-bentuk BUMN, Perum, Persero, dan juga BUMD. Perum atau perusahaan umum ciri-cirinya berusaha memperoleh keuntungan, yang kedua status hukumnya sebagai hukum perdata berbentuk PT, yang ketiga modalnya terdiri atas saham-saham yang seluruhnya atau sebagian dipegang oleh pemerintah yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang keempat pimpinan oleh dewan direksi dan yang terakhir karyawannya berstatus sebagai badan usaha biasa. Adapun kelebihan dari Perum menguasai seluruh bidang bisnis yang dianggap sangat penting bagi negara atau rakyat. Yang kedua, memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan seluas-luasnya kepada masyarakat di semua daerah di Indonesia. Yang ketiga, semua modal perusahaan model ini seluruhnya dimiliki oleh pihak pemerintah, sehingga kontrol dan pengawasan atas kinerjanya lebih mudah. Adapun kelemahan dari Perum itu sendiri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak terjaminnya kerahasiaan perusahaan. Yang kedua, jumlah pajak yang dibayar cukup besar. Yang ketiga, modal perusahaan lebih besar daripada persekutuan. Yang keempat, kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada pemilik saham dan pengurus perusahaan. Yang kelima, kepemilikan perusahaan mudah untuk berpindah tangan. Yang keenam, banyak peraturan pemerintah yang mengikat. Dari selanjutnya ada perusahaan perseroan atau Persero. Perusahaan ini adalah badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan terbatas, yang dimana sebagian besar atau seluruh sahamnya adalah milik negara. Contoh dari Persero ini adalah PT Telkomsel dan PT Bank Negara Indonesia. Persero ini memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu berusaha memperoleh keuntungan. Yang kedua, status hukumnya sebagai hukum perdata berbentuk PT. Yang ketiga, modal terdiri atas saham-saham yang seluruhnya atau sebagian dipegang oleh pemerintah yang berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan. Yang keempat, dipimpin oleh dewan direksi dan karyawan berstatus sebagai pegawai usaha swasta biasa.
Selanjutnya juga ada kelebihan dan kekurangan dari persero ini. Kelebihannya di antara lain yaitu pertama, setiap pemilik saham berhak mendapatkan laba perusahaan. Yang kedua, terdapat jaminan rahasia badan usaha. Yang ketiga, bentuk pengolahan yang sederhana akan mampu memudahkan pemilik dalam mengambil keputusan. Yang keempat, pemilik memiliki tanggung jawab pada seluruh kekayaan perusahaan sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan. Lalu kekurangannya yang pertama adalah tidak terjaminnya kerahasiaan perusahaan, jumlah pajak yang dibayar cukup besar, lalu modal perusahaan lebih besar daripada persekutuan. Yang keempat ada keberlangsungan hidup perusahaan tergantung pada pemilik saham dan pengurus perusahaan. Yang kelima, pemilikan perusahaan mudah untuk berpindah tangan dan banyak peraturan pemerintah yang mengikat. Selanjutnya lagi yaitu BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Adalah badan usaha yang dikelola oleh daerah dengan modal seluruh atau sebagiannya berasal dari kekayaan pemerintah daerah setempat. Contoh dari BUMD ini adalah Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM dan Bank Pembangunan Daerah atau BPD. BUMD ini juga memiliki beberapa ciri-ciri seperti yang pertama adalah didirikan dan diatur berdasarkan peraturan daerah atau juga disebut perda. Yang kedua, modalnya berasal dari kekayaan daerah yang telah dipisahkan. Yang ketiga, usahanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi usahanya itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya. Yang keempat, direksi diangkat dan dibentuk oleh pemerintah daerah atas pertimbangan DPRD. Selanjutnya ada pula kelebihan dan kekurangan dari BUMD ini. Yang pertama adalah usaha ini digunakan untuk menyediakan kebutuhan dari masyarakat. Yang kedua, memungkinkan daerah memiliki sumber pendapatannya sendiri. Yang ketiga, daerah tidak bergantung pada subsidi pemerintah setempat. Yang keempat, memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat daerah. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Lalu kekurangannya yang pertama adalah kemajuan dan kemunduran bergantung pada pemerintah daerah. Yang kedua, pengelola BUMD sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah. Yang ketiga, lambat dan pengambilan keputusan karena aturan dan birokrasi yang harus ditaati. Yang keempat, rawan mengalami kekurangan modal. Yang kelima, mengelola BUMD secara ekonomis sulit untuk dipertanggungjawabkan. Yang keenam atau yang terakhir ada pengolahan BUMD kurang efisien sehingga sering mengalami kerugian. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait badan usaha dalam perekonomian Indonesia yang ketiga, yakni koperasi. Apa sih koperasi itu? Koperasi berasal dari bahasa Inggris, yakni cooperation, di mana co artinya bersama-sama dan operation berarti bekerja atau bertindak. Secara harfiah, koperasi diartikan sebagai bekerja sama. Namun, jika didefinisikan, koperasi diartikan sebagai usaha bersama dari sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang perseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, koperasi sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional guna meningkatkan kemakmuran yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah ciri-ciri koperasi. Lalu, apa saja sih ciri-ciri koperasi itu? Nah, ciri-ciri koperasi diantaranya yang pertama adalah merupakan kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal. Maksudnya adalah koperasi lebih mengutamakan service motif atau motif pelayanan, bukan profit modal.
Dalam kata lain, modal koperasi digunakan bagi kemanfaatan anggotanya. Yang kedua adalah bertujuan untuk kepentingan bersama para anggotanya. Sebagai badan usaha yang dikelola oleh, dari, dan untuk anggota, maka pasar dari usaha koperasi adalah anggota itu sendiri. Di dalam praktek usaha koperasi tidak berhadapan antara penjual dan pembeli, tetapi kegiatan bersama-sama saling melayani untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Yang ketiga adalah bekerja sama bergotong royong berdasarkan persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Poin ini mencerminkan perlakuan yang sama bagi setiap anggota tanpa memandang besar kecilnya simpanan yang dimiliki oleh setiap anggota. Tiap anggota mempunyai hak suara yang sama, yaitu satu orang satu suara atau one man one vote. Ketentuan ini berbeda dengan yang berlaku di perseroan terbatas atau PT, di mana besar kecilnya pemilikan saham menentukan hak suara dengan memberlakukan ketentuan satu saham satu suara atau one share one vote. Dengan demikian, di koperasi semua anggota sama kedudukannya. Nah, yang terakhir adalah segala kegiatan koperasi dilaksanakan atas kesadaran para anggota, bukan berdasar paksaan, ancaman, maupun campur tangan dari pihak lain. Saya akan menjelaskan terkait kelebihan dan kelemahan koperasi. Yang pertama adalah kelebihan koperasi. Apa saja sih kelebihan koperasi itu? Yang pertama, dalam koperasi tidak ada pertentangan kepentingan antara majikan dan buruh, di mana majikan mencari keuntungan sebesar-besarnya, sedangkan buruh menghendaki upah atau gaji yang tinggi. Nah, yang kedua adalah semua anggota bekerja bersama-sama dan bersama-sama pula bertanggung jawab atas kelangsungan usaha koperasi. Yang ketiga adalah dalam koperasi yang utama adalah menyelenggarakan keperluan hidup bersama dengan sebaik-baiknya, bukan mengejar keuntungan seperti pada badan usaha lainnya seperti firma, CV, ataupun PT. Yang keempat adalah koperasi menyusun tenaga yang lemah dan tersebar menjadi suatu organisasi yang kuat karena sifat persekutuannya yang berdasar tolong-menolong serta tanggung jawab bersama. Nah, yang selanjutnya adalah terkait kelemahan koperasi. Adapun kelemahan-kelemahan koperasi diantaranya yang pertama adalah terbatasnya modal. Minimnya modal koperasi disebabkan karena dana yang didapatkan hanya berasal dari simpanan yang dikumpulkan oleh para anggota koperasi. Nah, yang kedua adalah terbatasnya sarana dan prasarana. Kecilnya modal dan usaha koperasi secara tidak langsung akan menghambat perkembangan usaha koperasi, sehingga organisasi koperasi tidak dapat memberikan fasilitas maupun prasarana yang memadai bagi para anggotanya. Nah, yang ketiga adalah sumber daya manusia yang belum memadai. Hal ini tercermin dari kurang berkembangnya kewirausahaan, lemahnya inovasi dan kreativitas, serta rendahnya disiplin, etos kerja maupun profesionalisme. Nah, yang keempat adalah tingkat kepedulian pembina dari instansi terkait relatif masih rendah, sehingga dapat mengganggu tumbuh kembangnya koperasi. Nah, yang kelima adalah partisipasi anggota dan kegiatan usaha koperasi masih rendah. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan upaya peningkatan partisipasi anggota, di antaranya dengan mengajak anggota untuk terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan di organisasi koperasi dan juga melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan penting di organisasi koperasi.